Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nuraini NIM E 2019-2014. Di sini saya akan menanggapi materi mengenai tanggapan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam pada Bapak Abdul Wadud Nafis LC/MI. Yang pertama, mengapa kita harus mempelajari tentang pengangguran? Yang pertama, kita akan tahu apa pengertian pengangguran itu. Yang kedua, kita akan mengetahui penyebab-penyebab dari pengangguran. Yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana solusi dari pengangguran ini. Karena dalam pengangguran ini akan berdampak negatif dalam perekonomian negara, baik itu secara mikro maupun makro, kepada penduduk di negara tersebut atau di negara Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran di sini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja pada usia 15 sampai 64 tahun. Itu yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kemudian macam-macam pengangguran itu, yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu secara nyata dia itu tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, baik secara dia itu sebagai karyawan, pengusaha. Kemudian itu dinamakan pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi di sini yang dimaksud adalah dia bekerja tapi dia tidak bekerja dalam waktu jam yang standar. Misalnya, kerja di jam 11, namun ia hanya kerja 5 jam saja. Berarti 5 jamnya itu termasuk pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran musiman, di mana dia bekerja pada bulan-bulan tertentu saja atau pada hari-hari tertentu. Biasanya itu dikerjakan oleh para petani yang dia bekerja pada musim, contohnya itu pada musim panen, di musim padi. Setelah itu dia setelah panen kan akan menunggu proses kembali saat dia menanam kembali tanaman yang lainnya. Itu dinamakan menganggur karena dia tidak bekerja lagi setelah menunggu panennya itu sudah tidak di kebunnya tidak ditanami lagi. Kemudian yang keempat, jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu dia bekerja tidak full, hampir sama dengan macam pengangguran yang kedua, tetapi itu bedanya yaitu memang bekerja setengah atau tidak separuh saja atau memang lebih sedikit. Kemudian jenis-jenis pengangguran itu, yang pertama pengangguran friksional. Pengangguran ini orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja, jadi yang mana itu penganggurannya sebelumnya itu bekerja, jadi tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan, itu dinamakan friksional. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran di mana ia tidak bekerja yang diakibatkan karena di PHK atau siklus ekonomi tertentu. Kemudian pengangguran yang ketiga yaitu mengenai pengangguran struktural. Ini bisa jadi karena situasi ekonomi juga. Yang keempat itu pengangguran teknologi. Seperti ini yang dimaksud pengangguran teknologi di sini, pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Kemudian dampak dari pengangguran di sini, yang pertama tentang menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan.
Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Kemudian yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindakan kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 yaitu upah yang rendah, yaitu dari 11 yang saya sebutkan tadi termasuk dampak dari pengangguran. Kemudian penyebab dari pengangguran di sini ada 4 yang saya sebutkan, yaitu tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kemudian cara mengatasi dari permasalahan pengangguran yaitu yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua yaitu memberikan informasi lowongan kerja, atau kita bisa melakukan pembukaan lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima, meningkatkan modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Kemudian pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa, yakni orang itu tidak bekerja, sudah masuk pada angkatan kerja dan sudah mencari pekerjaan, dan itu termasuk pengangguran jabariyah atau terpaksa. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu dia menganggur bukan karena tidak mendapat pekerjaan, namun karena malas. Akhirnya waktu kerja dan dia bisa bekerja, ia gunakan untuk bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Kemudian solusinya yaitu yang pertama itu dari mekanisme individu sendiri, yaitu ada begini. Ada orang itu malas bekerja, kemudian kita harus mendorong untuk mau bekerja, berkeinginan untuk bekerja, memberi semangat, maka akan kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan bekerja, maka dengan bekerja dia akan terhormat, mempunyai harga diri, dan dia bisa mempunyai penghasilan sendiri. Kemudian dari mekanisme sosial ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah mengatasi atau mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Misalnya membuka lowongan pekerjaan di pabrik atau di suatu kantor, itu menurut apa yang dibutuhkan oleh yang menganggur di Indonesia, di situasi Indonesia sekarang. Sekian tanggapan dari saya, dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pengangguran dalam ekonomi Islam. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.